Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rofiatul Muna dari kelas PPAC semester 7. Di sini saya mengikuti remedi perbaikan nilai ilmu pendidikan bersama adik-adik semester 1 PPAA. Dalam tugas UAS ini saya akan mempresentasikan dengan tema taksonomi Bloom. Dengan tema taksonomi pendidikan. Taksonomi pendidikan. Jadi, apakah yang dimaksud dengan taksonomi? Taksonomi secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata, yaitu tasein dan nomos. Tasein artinya pengklasifikasian dan nomos artinya aturan. Di dalam taksonomi pendidikan ada dua taksonomi yang terkenal, yaitu taksonomi Bloom dan juga taksonomi Marzeno. Taksonomi Bloom adalah taksonomi yang digunakan dalam sistem pendidikan untuk menentukan tujuan pendidikan. Taksonomi Bloom. Lalu kita akan membahas tentang taksonomi Bloom. Apa makna taksonomi Bloom secara terminologi atau secara istilah? Jadi, taksonomi Bloom bisa diartikan sebagai struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi dengan tujuan pendidikan yang terbagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Siapakah tokoh dari taksonomi Bloom? Tokoh dari taksonomi Bloom adalah Benjamin Samuel Bloom yang lahir di Lansford, Pennsylvania pada tanggal 21 Februari 1913 yang meninggal pada tanggal 13 September 1999 pada usia 86 tahun. Ia adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika dengan kontribusi utamanya adalah penyusun taksonomi, tujuan pendidikan, dan pembuatan teori belajar tuntas. Lantas, kapankah taksonomi Bloom ini pertama kali dipublikasikan? Yakni pada tahun 1956. Taksonomi, di mana letak pentingnya taksonomi pendidikan dalam penentuan fungsi sebuah pendidikan. Jadi, fungsi, di mana letak fungsi taksonomi Bloom adalah dalam sistem pembelajaran ketika seorang guru menyusun RPP, rencana pembelajaran. Dalam penyusunan RPP terdapat komponen indikator, dan di sanalah peran taksonomi Bloom diperlukan, yaitu dari tingkatan paling bawah hingga tingkatan paling atas. Lantas, mengapa taksonomi Bloom ini penting diketahui oleh para pendidik? Alasannya simple, karena taksonomi Bloom ini bisa digunakan untuk merumuskan tujuan pendidikan itu sendiri dari hal yang paling rendah hingga hal yang paling tinggi di dalam tiga ranah, yaitu ranah afektif, psikomotorik, dan juga kognitif. Kemudian, mengapa bagaimana seharusnya sistem pembelajaran yang dilakukan agar sesuai acuan konsep taksonomi Bloom? Jadi, menurut saya, sistem pembelajaran di kelas harus mempermudah pendidik untuk menilai peserta didik dari ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika sebuah lembaga pendidikan memiliki banyak siswa, maka kelas yang diurutkan berdasarkan nilai. Jadi sistem kelas di dalam sebuah sekolah hendaknya tergantung dengan nilai. Maka dengan begitu kita akan mengetahui kemampuan kognitif pada para siswa. Selain itu, kita juga bisa menilai secara mudah bakat dan minat dari golongan orang siswa yang rendah kognitifnya atau tinggi kognitifnya. Dalam perumusan tersebut, maka kita diharuskan sebagai guru, kita diharuskan untuk
menciptakan sebuah kegiatan di luar kelas untuk menilai aspek atau ranah afektif dan psikomotorik dari siswa tersebut. Jadi kedua aspek ini bisa dinilai di dalam kelas dan juga di luar kelas, aspek rasa dan aspek karsa. Kemudian karena setiap siswa, setiap peserta didik dan setiap individu memiliki bakat yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Belum tentu anak dengan kognitif tinggi memiliki afektif dan psikomotorik yang tinggi. Belum juga tentu anak yang memiliki aspek kognitif yang rendah belum tentu juga bisa jadi murid dengan kognitif yang rendah memiliki nilai afektif dan psikomotorik yang baik, seperti itu. Jadi hendaknya kita menjadi guru teliti dalam menilai ketiga ranah tersebut. Lantas, apa yang disebut dengan taksonomi Marzano? Yaitu sistem klasifikasi tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Marzano dan Kendall berdasarkan taksonomi Bloom, salah satu yang paling dikenal di bidangnya. Klasifikasi tujuan ini dibuat di atas segalanya untuk menggabungkan pengetahuan baru tentang bagaimana manusia memproses informasi. Klasifikasi taksonomi Marzano terdiri dari dua dimensi. Yang satu, jika taksonomi Bloom ini terdiri dari 3 ranah, maka taksonomi Marzano ini terdiri dari 2 dimensi yang saling berinteraksi, domain pengetahuan dan tingkat pemrosesan. Perbedaan yang paling mencolok antara taksonomi Bloom dan taksonomi Marzano adalah jenis pembelajaran yang diyakini kedua penulis dapat dilakukan. Bloom mengatakan bahwa pengetahuan dapat terdiri dari 3 jenis, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebaliknya, Marzano dan Kendall menganggap bahwa emosi bukanlah sistem pengetahuan yang terpisah, tetapi mereka adalah sesuatu yang memediasi perolehan semua jenis pengetahuan lainnya. Jadi, jika Bloom ini berpendapat bahwasanya pengetahuan terdapat 3 ranah, afektif, psikomotorik, dan juga kognitif, tetapi Marzano berpendapat bahwa emosi bukanlah sebuah pengetahuan yang terpisah, tetapi yang memediasi perolehan semua jenis pengetahuan. Selain perbedaan mendasar dalam klasifikasi pengetahuan, taksonomi Marzano jauh lebih berbasis riset daripada Bloom. Karena kritik yang diderita oleh sistem klasifikasi sebelumnya oleh banyak teori, Marzano dan Kendall berangkat untuk meningkatkan taksonomi yang ada dengan pengetahuan baru yang dihasilkan oleh penelitian kognitif. Begitulah sedikit presentasi dari saya dengan tema taksonomi pendidikan. Mohon maaf jika ada kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kita semua sebagai manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.